A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Berlin di hari Jumat, sedikit mengetahui rahasia orang lain merupakan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang kepoisme, sangat ingin tahu, terutama untuk hal-hal yang sifatnya data orang lain. Ini juga yang biasa dilakukan oleh para penyidik di kepolisian, terutama ketika ada seorang tahanan yang ia harus diselidiki dari segala aspek kehidupannya, jejak langkahnya, baik di masyarakat maupun di dunia digital. Nah, dengan kondisi kita sebagai seorang manusia biasa, ketika kita mengetahui rahasia orang lain, sedangkan kita bukan polisi, maka ini menjadi beban. Kenapa? Karena manusia itu hobinya bersosialisasi, bersosialisasi, bersahabat, ngobrol dengan tetangga, dengan orang lain, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan ketika sedang bersosialisasi atau sedang berkumpul, mulut kita ini dia sangat mudah sekali untuk misalkan mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya terucapkan, yang seharusnya dia dijaga, yang seharusnya ia tidak keluar. Itu rahasia atau aib orang lain. Nah, ketika sesuatu rahasia itu keluar dari mulut kita, maka itu akan menjadi kita sebagai orang yang tidak amanah jika keluar dari mulut kita. Dan jika itu adalah aib orang lain, maka itu menjadi ghibah bagi kita, dan kita akan mendapatkan dosa ghibah tersebut. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita tidak mengetahui banyak rahasia orang lain, maka itu adalah merupakan nikmat. Nikmat untuk menjadikan kita menjadi tetap orang yang amanah, menjadi orang yang tidak senang menggibah, menjadi orang yang tidak dilabeli sebagai orang yang hobinya ngomong nyebar fitnah. Dan ini juga apa yang diceritakan oleh guru saya Ustaz Dasar Latif, bagaimana sebuah rahasia yang awalnya hanya diketahui oleh suaminya, hasil dari rembukan bagaimana kisah tentang pembunuhan Nabiullah Muhammad SAW. Kaum Quraisy berkumpul dan memucarakan bagaimana perlakuan untuk seorang Muhammad. Dan akhirnya dikumpulkan, mereka akhirnya memutuskan bahwa Muhammad akan kita bunuh besok hari. Ini rahasia. Begitu kata beliau. Rahasia. Ketika suaminya pulang, sampailah di rumahnya, ditanya oleh istrinya. Suaminya tidak mau bicara, tapi istrinya kepo banget. Sampai kata suami, tapi ini rahasia, gak boleh ada yang tahu. Ini saya hanya kasih tahu sama kamu. Tenang bos, gak akan dikasih tahu, bahasanya kepada suaminya. Tapi apa? Ketika sudah tahu dari suaminya, besok paginya dia pergi beli ke tempat sayur, dan di sanalah ia ada rahasia. Ngomong sama teman obrolan di tempat pembelian sayuran, ada rahasia. Apa itu rahasianya? Besok hari Muhammad akan dibunuh. Tapi ini rahasia, tidak boleh dikasih tahu orang lain. Oh, aman ce, aman neng, rahasia. Aman bu, begitu. Tapi ini rahasia.
Oke, akhirnya dari mulut ini sampai ke tetangganya, ketika pulang ngobrol ke tetangganya. Akhirnya ini bukan lagi rahasia sekelompok yang tadi berkumpul, tapi menjadi rahasia umum yang akhirnya diketahui oleh semua orang searab. Berawal dari rahasia dan hobinya ibu-ibu, kalau kata Ustaz, hobinya gosip atau ya gibah, senang ngobrol dengan orang lain. Nah, ini ada sebuah cerita, sebuah kisah dari Ustaz Alante tentang bagaimana rahasia itu tidak mudah untuk dijaga, teman-teman. Kalau sudah ada dalam diri kita rahasia tentang orang lain, tentang sesuatu hal, rasanya pengen sekali ini disebarkan kepada orang lain. Apalagi kalau ini tentang sebuah kebaikan. Kalau keburukan itu akan, kalau diucapkan, dia akan menjadi gibah. Tapi kalau kebaikan, dia akan menjadi hal yang manfaat, yang itu akan menjadi pahala buat yang menyampaikan. Nah, sama seperti ini. Saya sampaikan tentang bagaimana bahwa hal mengetahui rahasia sedikit dari orang lain itu adalah kebaikan. Dan ini adalah sesuatu hal yang kalau kita cermati, oh iya, benar. Kita mengetahui rahasia sedikit dari orang lain, itu adalah sesuatu yang nikmat. Dan ini adalah berpahala ketika kita bisa melaksanakan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memang manusia sosial, manusia yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Pasti ada yang namanya gesekan, ada yang namanya interaksi. Dan ketika kita berinteraksi, berperilaku sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan menjaga apa yang tidak perlu disampaikan, maka insya Allah kita akan selamat. Lisan kita akan menyelamatkan kita dari api neraka. Tetapi jika lisan ini senantiasa berucap sesuatu yang akan membawa langkah kita menuju neraka, maka na'udzubillah. Dan itu biasanya bermula dari lisan. Karena lisan ini dia mudah sekali untuk terpeleset. Kalau dengan kaki kita berusaha untuk tidak jatuh ketika ada pisang di depan, atau tempat licin, kita mudah untuk menyelamatkan diri ke tempat lain. Tetapi ketika lisan ini dia lebih sulit untuk bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia lebih lihai daripada kaki kita. Teman-teman pindah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya semoga kita sebagai hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, Allah bimbing, Allah tuntun, Allah jaga diri kita dari senang mengumbar aib orang lain, senang menyampaikan rahasia orang lain, senang untuk mengadu domba orang lain. Melainkan kita disenangi dengan hal yang baik, hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka dan melancarkan perjalanan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.